Oke, ya sahabat tani, kembali lagi bersama saya Bang Zaka Petani. Ya seperti biasa selalu bersama tanaman. Ya kalian bisa lihat ini adalah terong varian Rati Putih dan tomat serpo. Kalau tidak salah itu dari panah merah ya. Hanya saja di sini adalah hasil sambung. Ya. Sebelum ke segmen ini kita lihat dulu batang bawahnya itu dari apa gitu ya. Yang belum tahu, next. Ya sobat tani, kalian bisa lihat saya menggunakan batang bawah tarung kokak ataupun kita panggil kokak saja ya, menggunakan batang kokak. Ini buah kokak ya, seperti sebelumnya saya upload panen kokak ya. Ini dia ya, batang kokak. Batangnya ini cukup tahan, kokoh, tahan penyakit ya, penyerapan nutrisi lumayan, jadi dia tidak dipupuk pun akan berbuah gitu. Oke, jadi kalian udah tahu ya dari video ini ya, diperlihatkan inilah salah satu contoh batang bawah untuk sambung terong dan tomat. Next kita lihat hasil satu hari setelah saya sambung terong ya. Nah ini ya, kalian bisa lihat ini kemarin ya saya sambung batang terong kokak. Saya potong yang dulunya ini udah panen 2 kilo, saya potong jadikan 5 cabang. Nah, jadi masing-masing satu pucuk ya, saya gunakan pucuk. Nah, nanti mau diikat pakai kayu kalau udah besar. Ayo kita lihat lagi yang tomat, ada saya tanam di tanah sekitar 5 pohon. Next. Oke ya sobat tani, bisa lihat ini tomat, ini baru pindah juga ya. Sebelumnya itu masih dalam pot, tidak saya pindahkan sekitar sampai dia besar segini. Nah, ini baru beberapa hari ya di tanah ini. Pertama ini saya sambung bagian batangnya, tahu kan batang, jadi bukan pucuknya. Ini batangnya awalnya belum tumbuh tunas, masih sedikit lah gitu ya. Begitu saya sambung, lama kelamaan tumbuh ya. Ini juga satu ya, ini juga bagian batang dulunya. Nih coba lihat, masih kelihatan nih batangnya, bagian batang tomat serpo ya. Insya Allah semua jenis tomat bisa ya. Nah, ini juga tomat. Nah sambungannya terlihat tuh. Nah sampai putih itu artinya udah nyatu ya, udah menyatu. Nah ini bagian pucuk, sengaja saya pilih bagian pucuk karena awal-awal kan memang bagian pucuk yang lebih utama ya. Ini bagian pucuk, cuman kena serang hama tidak saya semprot waktu itu. Nah ya, bagian pucuk alhamdulillah cocok ya. Ya ini juga pucuk. Nanti ke segmen berikutnya saya kasih penjelasan lah ya, kelebihannya dan kekurangan. Nah ini bagian batang tuh ada potongannya. Kalau bagian batang itu ada potongannya ya, ini potongannya. Jadi tunas yang naik tinggi itu tunas dari bagian batang. Jadi untuk sambung itu tunasnya bisa pucuknya bisa, batangnya bisa. Oke, next kita lihat yang buah tadi ya sobat tani. Nah bisa lihat ya sambungannya. Dulu saya sambung itu kecil, sekitar segini aja ya sambungannya dulu.
Nah, sekitar segini ya dari sambungan. Nampak kan sambungannya? Tuh. Nah, lalu dia pun pertumbuhannya oke. Cocok ya, sesuai gitu. Di sini ada juga cabai, saya sambung. Cuman cabenya mati ya. Mungkin kalah. Nah, ini tomatnya. Nah, ini sambungannya ya. Ini masih dalam pot. Itulah, kalau bisa itu dia harus langsung di tanah ya. Ternyata hidup ya. Jadi kalau bisa itu, kalau mau sambung yang lebih bagus hasilnya, kita harus tanam di tanah ya. Ini kan tidak saya tanam di tanah, jadi buahnya itu agak kecil ya. Hati putih itu buahnya dia agak memanjang ya, agak panjang. Jadi untuk kita jadikan batang atas itu harus kita pilih yang agak bagus lah bibitnya. Nah, untuk tomat serpo juga pertumbuhannya itu juga bagus ya. Tuh. Nah, dia mau besar ya. Dulu saya pernah sambung cabai itu sampai matang, cuman dia bagaimana ya, cabai itu agak lambat ya menyerap nutrisi dari pohon kokak, itu agak lambat. Jadi tidak terlalu direkomendasikan, tapi boleh dicoba. Nah, saya juga udah coba-coba gitu ya, namun hasilnya itu terlalu lambat. Jadi untuk sambung itu lebih tepatnya itu untuk terong dan tomat ya. Jadi untuk batang atas lebih tepatnya untuk kokak itu adalah terong dan tomat. Kalian boleh coba tomat jenis lain ataupun terong jenis lain. Ini jenis hati putih dan ini serpo. Nah, ini kemudian masih mau besar ini. Rencananya mau saya tanam ke tanah gitu ya. Ya, kelemahan dari sambung adalah dia itu patah ya. Sambungannya di sini itu ya, itu nanti biasanya rawan, sangat rawan. Nah, jadi kelemahan utama dari sambungan adalah rawan patah. Nah, gitu ya. Dan jika tidak tidak steril, nah, itu bisa gagal ya. Kita nyambung itu bisa akan gagal. Dan salah satunya tanaman yang kurang cocok itu cabai. Dia bisa tapi kurang cocok cabai itu. Jadi untuk tanaman yang paling cocok adalah terong dan tomat ya. Nah, mungkin kalian bingung apa yang mau ditanyakan, ya silakan aja tanya di komentar. Dan juga videonya ini cukup panjang ya. Saya pun juga bingung apa mau dijelaskan lagi. Yang pastinya seperti ini ya. Hasil sambung tomat dan terong pada batang bawah terong kokak atau kokak ya. Sobat tani, mungkin hanya ini yang dapat saya perlihatkan videonya. Kurang lebihnya ya begini ya, banyak kekurangan. Oke ya, semoga bermanfaat. Salam tani.